Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini temenin gue ganti balutan lagi ya teman-teman. Nah, ini adalah pasien dengan diabetes ya, pasien sebelumnya ya. Ini 3 hari setelahnya kemarin ya. Nah, ini gue ganti lagi. Nah, di sini pasien biasa ya gua cuci menggunakan sabun khusus cuci luka ya. Kebetulan pasiennya nih udah ada ya alat sendiri, dia beli ya, punya dari saudaranya sabun sebelumnya, jadi ini gua lagi sabunin ya. Jadi luka itu harus disabun teman-teman ya, supaya nggak bau, terus juga ngurangin adanya bakteri dan lain-lain teman-teman, seperti itu ya. Biasa di sini gue menggunakan air kemasan ya untuk mencucinya ya. Sebenarnya boleh pakai NaCl, tapi biar lebih hemat bisa menggunakan air kemasan. Karena ini bukan luka steril, jadi bisa mencucinya menggunakan air kemasan. Nah, jika dilihat teman-teman ya, lukanya ini cukup bagus teman-teman ya. Memang biasanya di area-area luka itu ada hitam ya teman-teman, yang menandakan sirkulasi memang sebelumnya kurang bagus ke area tersebut ya. Karena memang dari video awal pun luka tersebut memang sudah hitam. Nah, tadi itu gue spray menggunakan spray PHMB ya teman-teman ya. Jadi fungsinya ya kasarnya 2 kali cleansing ya, biar lebih bersih teman-teman ya. Ini pinggir-pinggir luka gue juga bersihin karena banyak kulit matinya teman-teman ya. Nah, di sini tuh kakinya masih agak bengkak ya teman-teman ya, karena memang sebelumnya tuh dipaksain pakai jalan ya. Cuman di sini tuh enggak gua tekan-tekan kencang gitu, enggak ya, cuman gua masas, gua arahin ya, karena memang sepertinya dugaan gua ya, di awal pasien ini operasi, sebelum operasi pun memang bengkak katanya ke bawah, dan area ini aja yang dibuka sama dokternya. Jadi menurut gua kemungkinan di dalam tuh masih banyak jaringan yang mati. Cuman biasanya dia akan keluar dengan sendirinya teman-teman, seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, luka itu akan bisa membaik ketika jaringan matinya tuh sudah pada hilang ya. Kalau di video-video awal tuh kan masih banyak putih-putihnya, masih ada ya. Ini tuh sekarang sudah merah semua teman-teman ya. Nah, di sini gue bersihkan ya di biofilm yang melapisi granulasi ya, jadi itu harus dibersihkan. Buat teman-teman yang butuh jasa perawatan luka untuk area Jabodetabek, bisa hubungi gue langsung ya. Insya Allah gue bisa visit langsung ke rumah teman-teman ya. Jadi nanti gue bisa bantu ajarkan gimana cara merawat lukanya tersebut teman-teman. Nah, untuk yang di luar daerah atau di luar pulau ya, itu bisa konsultasi online, akan gue tuntun sampai sembuh gimana cara merawat lukanya ya. Konsultasi online itu berbayar seikhlasnya teman-teman, tidak dipatok biaya ya, semampunya saja. Jika teman-teman memang keterbatasan finansial ya, atau enggak ada ekonominya sangat kurang gitu teman-teman ya, nggak usah khawatir ya, insya Allah gue akan tetap melayani, jadi nggak usah perlu bayar pun tidak masalah ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, lukanya ya di bagian bawah ini katanya agak-agak nyeri ya, karena memang sebelumnya ternyata dipaksa buat jalan ya. Gue bilang ya, untuk yang ada lukanya diminimalisir adanya beban ya, karena di dalam jaringan pasti mudah rusak. Kalau teman-teman perhatiin tadi waktu gue buka, gua agak masa sedikit, itu keluar cairan bening ya teman-teman ya. Jadi kuning bening ya, bukan putih kental gitu, bukan ya, karena kan cairan purulen juga kan banyak jenisnya ya teman-teman ya. Ya, ini tuh luka insya Allah sih udah nggak bau teman-teman, memang masih bengkak ya. Bengkak di sini ya, gua rasa pasiennya doang yang tahu nih karena apa ya. Jadi pasiennya bilang memang kemarin agak dibawa jalan-jalan ya. Jadi gua warning lagi ya, kalau ada bagian yang luka itu baiknya diistirahatkan sementara. Boleh aktivitas tapi harusnya pakai tongkat, tidak dikasih beban yang maksimal ketika melangkah atau nggak berjalan teman-teman ya. Karena apa ya, karena pasti masih nyeri, karena kan di dalam kita nggak tahu kerusakannya sebesar apa, seluas apa, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini sedang miring ya, jadi kurang kelihatan tadi ya. Nah, ini tuh teman-teman bisa lihat ya, memang granulasinya tuh bagus banget teman-teman, cerah ya, merah, udah merah semua. Epitel juga udah mulai pada tumbuh teman-teman ya di sisi-sisinya
gitu. Tapi memang luka kaki masih bengkak. Nah, bagusnya dari pasien ini itu dari awal tuh udah mulai banget disiplin makannya teman-teman, karena beliau juga mau cepat pulih kembali karena mau kerja ya teman-teman, seperti itu. Sebelumnya beliau bilang gula tuh sampai 400 bahkan 600 teman-teman ya. Nah, masih di rumah sakit aja ketika operasi itu masih 300-an, gulanya masih di angka 300. Pas pulang juga masih di angka di atas 200. Selang beberapa hari gulanya mulai stabil teman-teman, dengan gue edukasi makan yang baik ya, yang disiplin. Sebenarnya untuk pola makan bisa konsultasi ke ahli gizi ya, cuma di sini gue berbekal pengalaman dan pengetahuan yang gue baca. Jadi sebenarnya untuk pasien diabetes itu tidak ada pantangan untuk makan apapun ya, jadi nggak ada pantangan, boleh-boleh aja gitu. Cuman intinya makan apapun gulanya harus dikontrol dan harus di bawah 200. Nah, inilah yang menjadi PR utama pada pasien diabetes, yaitu harus dan wajib punya alat cek gula darah, jadi bisa cek setiap saat. Nah, ketika dicek ya itu kan kadang makan sedikit aja gulanya tinggi. Nah, itu wajar karena memang nggak bakal bisa stabil. Kebanyakan orang tuh nggak sabar, maunya habis minum obat padahal udah nggak makan apa-apa, padahal udah nggak makan sama sekali ya kan, cuman minum air aja kok gulanya masih tinggi. Ya pasti teman-teman, karena metabolismenya masih belum stabil. Jadi diabetes itu kan kerusakan yang diakibatkan oleh pola hidup yang tidak baik ya, untuk diabetes tipe 2 tentunya ya. Nah, rusaknya itu pasti makan waktu beberapa lama teman-teman, bisa beberapa tahun, bisa setahun 2 tahun pola makan yang nggak baik. Terus giliran tinggi teman-teman mau cuman minum obat sekali maunya langsung stabil, itu nggak mungkin teman-teman ya. Jadi perlu yang namanya usaha ya teman-teman, perlu kerja keras ya. Nah, ini tuh alhamdulillahnya ya dalam waktu ya hampir seminggu gulanya langsung bagus teman-teman, di bawah 200 terus ya. Nah, ini tuh lagi gua sinar ya pakai infrared sama gua ozon tuh teman-teman ya. Jadi sebenarnya tanpa terapi tambahan ini pun tidak masalah karena gue punya alatnya ya. Jadi ya teman-teman bisa bacalah ya, ozon itu untuk luka fungsinya buat apa, kalau infrared itu buat apa ya. Intinya ada sih di jurnal-jurnal penelitian ilmiah. Jadi ini bukan hanya untuk luka kalau infrared ya teman-teman. Orang yang ke fisioterapi pun juga banyak yang dipakai infrared. Ini tuh hangat teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pegel-pegel pakai infrared ini juga bagus-bagus aja teman-teman, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman gue mau ingetin lagi ya, banyak juga yang nanya ke gue, bang sekali perawatan biayanya berapa. Itu tergantung ya, kalau teman-teman ya kalau di Jabodetabek itu tergantung jaraknya sama lukanya seperti apa ya. Terus kalau yang di luar pulau ya itu terserah teman-teman mau bayar berapapun, mau bayar 10.000, 50.000, 300.000, 5 juta terserah. Nggak bayar sama sekali pun nggak masalah, insya Allah gue tetap layanin ya. Nah, terus juga kalau yang mau konsultasi itu wajib banget kirimin foto luka dan video. Karena apa? Karena penampakan foto dan video itu kadang sangat berbeda teman-teman. Pokoknya buat teman-teman ya yang sedang mengalami luka diabetes, insya Allah tuh bisa sembuh teman-teman. Yang penting perlu kerja keras ya untuk kedisiplinan. Nggak usah terpengaruh pada orang-orang yang jualan obat dan lain-lain. Ya teman-teman, semakin kebanyakan informasi akan semakin katanya begini katanya begitu, nanti akan pusing dengan sendirinya ya. Saran gue udah kalau ke satu dokter ke dokter aja, kalau udah ke perawat luka ke perawat luka ya. Lakukan dengan cara yang masuk akal, jangan cuma sekedar beli obat herbal 3 juta pasti sembuh, makan apa aja bebas. Nggak mungkin menurut gue pribadi ya, bukan menurut gue ya, berdasarkan pengalaman gue dengan pasien-pasien yang sudah gue rawat ya. Karena banyak juga yang ketipu dengan beli produk 1,5 juta sampai 2 juta per box ya. Alhasil kakinya tidak membaik, lukanya tidak sehat, akhirnya busuk dan berakhir amputasi, bahkan ada yang berakhir dengan kematian. Ya memang sih yang namanya umur kita nggak ada yang tahu ya, tapi seperti itulah teman-teman. Nah, di sini gue nutup pakai foam dressing ya, karena gue khawatir terjadi hipergranulasi di beberapa bagian. Gue tutup pakai foam dressing, tapi gue tetap double pakai Softtek teman-teman, dan pembalut pembalut dan kasa. Ya mungkin itu aja sih teman-teman video kali ini dari gua. Sukses terus buat teman-teman semua ya. Yang mau butuh jasa gua, nomor handphone nanti gua taruh di kolom komentar atau enggak kolom deskripsi. Kalau belum gua taruhin, teman-teman scroll ke video paling bawah, di situ biasanya udah gua taruhin di kolom komentar maupun kolom deskripsi. Sekian videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bro.